akarnya biasanya karena terlalu berharap kepada selain Allah. Bunda teh tahu manusia itu terbatas, manusia itu sering nyakitin kita, manusia itu berpotensi menzulimi kita, terus kita masih berharap sama dia. Hello, betul. Tala'al badru alaina min. Apa yang paling mahal? Istiqomahnya. Pernah Ahilman sampaikan, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas. Semua orang yang ikhlas dalam beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua orang yang istiqomah juga masih berpotensi rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Coba lihat ke depan ya. Setiap manusia itu rugi kecuali orang yang orang yang berilmu. Betul? Ilmu itu penting atau tidak? Penting. Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa yang mau bahagia di akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat, pakai apa? Ilmu. Dan ilmu di sana ilmu yang sifatnya khusus. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu agama. Tapi mohon maaf, ada orang yang kemudian dia menuntut ilmu, yang dengan ilmunya apa yang dia harapkan? Ada dua. Satu, meningkat imannya kepada Allah. Dua, makin baik akhlaknya dalam hidup. Jadi kalau bunda tanya, imannya kepada Allah. Dua, makin baik akhlaknya dalam hidup. Jadi bukan semata-mata tambah pinter. Kalau hanya tambah pinter, mohon maaf, Google lebih pinter dibanding kita, betul? Bukan semata-mata tambah pinter. Kalau hanya tambah pinter, YouTube lebih pinter dibanding kita, betul? Tapi orang yang makin dia berilmu, makin meningkat imannya kepada Allah, makin baik akhlaknya dalam hidup, makin meningkat imannya, hatinya makin tenang, ya, hidupnya makin lapang gitu. Kemudian ibadahnya makin rajin, makin bertakwa kepada Allah gitu. Termasuk akhlaknya makin indah, nggak sombong gitu, nggak, mohon maaf ya, tidak mudah menghina orang lain, tidak suka merendahkan orang lain, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ada cahaya ilmu yang Allah titipkan dalam dirinya, sehingga apa yang dihadirkan mengantarkan kebaikan. Maka buahnya apa? Buahnya amal. Buahnya apa? Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Setiap yang berilmu juga masih rugi kecuali orang yang beramal. Maka ketika ilmunya bertambah, imannya meningkat, akhlaknya makin baik, amalnya makin banyak. Dia tuh pengen terus beramal, karena ilmu adalah akarnya amal. Amal buahnya ilmu. Ulangi, ilmu akarnya amal, amal buahnya ilmu.
Ibu beramal tapi nggak berilmu, apa yang terjadi? Seperti pohon yang tak ada akarnya, maka ujungnya tidak menemukan kebaikan. Ibu berilmu tapi nggak beramal, seperti pohon yang tak berbuah. Makanya ada istilah al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Betul? Ulangi. Ilmu akarnya amal, amal buahnya ilmu. Berarti dua-duanya penting atau tidak? Ibu beramal butuh ilmu atau tidak? Ibu berilmu harus beramal atau tidak? Dua hal. Nah, amal masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas. Orang yang apa? Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ridho. Apa itu ridho? Ikhlas. Bolak-balik we terusnya. Apa itu ikhlas? Ridho. Apa itu ridho? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ridho. Apa itu ridho? Ikhlas. Ikhlas itu artinya suci, bersih, bening. Apa artinya? Suci, bersih, bening. Maksudnya bagaimana Ahilman? Saat dia beramal, hatinya suci, hatinya bersih, hatinya bening, semata-mata dia beramal hanya untuk siapa? Allah. Oh. Maka saya sering kali bilang begini, ikhlas itu ada 3 makna. 1 berharap, 2 bersandar, 3 berserah. Ada berapa? Ulangi. 1 apa? Berharap, 2 bersandar, 3 berserah. Naon bu? 1 berharap, 2 berserah, 3 bersandar. Berharap sama siapa? Bersandar kepada siapa? Berserah kepada siapa? Maka mohon maaf ya, ikhlas itu bukan tidak berharap. Ikhlas itu berharap, tapi berharapnya hanya sama. Ikhlas itu berserah, berserah sama siapa? Ikhlas itu bersandar, bersandar sama siapa? Jelas atau tidak? Maka ada orang yang sering sakit hati dalam hidupnya. Kenapa? Biasanya karena dia berharap kepada selain Allah. Coba ibu cek. Kalau ibu sekarang merasa bahwa kenapa ya? Kok hidup aku tuh terasa sulit gitu loh, terasa berat. Biasanya di antara faktornya karena terlalu berharap kepada selain Allah. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Rabu itu. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Betul apa betul? Iya apa iya? Ibu sayang, teteh sayang, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul apa enggak? Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Setuju? Bunda sayang, teteh sayang, lihat Ahilman yang sebelah kiri, yang tengah, yang kanan. Sama apa beda? Beda. Beda. Yang kiri mungkin lihatnya agak sedikit cabi, mungkin. Nanya si ate meni asa cabi gitu misalnya. Mungkin yang kanan melihatnya agak sedikit tirus, mungkin. Mungkin yang tengah melihatnya asa bengkak gitu kan? Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya bunda, teteh, kita itu nggak akan ngerasain sakit hati kalau kita tidak akan pernah merasakan sakit hati kalau hati kita tidak mengizinkan sakit hati. Jadi yang mengizinkan kita sakit hati itu siapa? Ya kita. Apa akarnya? Biasanya karena terlalu berharap kepada selain Allah. Bunda teh tahu manusia itu terbatas. Manusia itu sering nyakitin kita. Manusia itu berpotensi menzolimi kita. Terus kita masih berharap sama dia. Hello. Betul apa betul? Iya apa iya?
Maka akar dari amal itu apa? Ilmu. Ilmu jadi amal. Amal kudu apa? Ikhlas. Betul? Semuanya Allah. Kan sering Ahilman sampaikan. Ini kan materi yang sering Ahilman sampaikan nih. Bunda sebagai istri, kenapa istri harus taat sama suami? Karena apa? Karena apa? Masa lupa ini jawabannya? Karena apa? Kenapa istri harus taat sama suami? Karena perintah Allah. Tuh 2 3. Karena jelas atau tidak? Kenapa Bunda harus menutup aurat? Apa jawabannya? Udah. Enggak. طلع